cause I'm cool right now. For the spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage like a laser. Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi Bu Maria. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah ya, sehat ya. Baik Ibu, pada pertemuan kita pagi ini sesuai dengan yang kita janjikan kemarin ya Bu ya. Jadi pada hari ini kita akan melakukan wawancara prospeksi dulu nih, karena nanti kan akan melakukan observasi coaching ya pada Bu Sri. Jadi sebelum saya melakukan observasi coaching nantinya, kita butuh bercakap-cakap dulu nih ya, ngobrol dulu terkait persiapan prasupervisi kita. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan rubrik penilaian pada percakapan coaching nanti. Jadi ada beberapa indikator di sini. Nanti Bu Sri juga bisa membaca ya apa yang menjadi indikator penilaiannya. Nah, ada kategori dari masing-masing indikator itu, ada 3 kategorinya. Yang pertama itu adalah tidak dilakukan, kemudian yang kedua sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, dan yang ketiga itu sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, ya, yang seperti yang udah kita pahami ya, bahwa prinsip coaching itu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan ada memaksimalkan potensi. Itu ya Bu ya untuk rubrik penilaian coaching kita. Nah, selanjutnya nih, pada sesi coaching nanti, kira-kira kompetensi coaching apa ya yang ingin Bu Sri kembangkan? Oke, baik Bu. Jadi pada saat coaching nanti saya ingin mengembangkan memberdayakan coaching. Kompetensi memberdayakan coaching. Kompetensi memberdayakan coaching ya yang akan dilakukan. Nah, kalau boleh tahu nih, dari kompetensi memberdayakan coaching ini tadi, secara spesifik itu apa ya indikator yang ingin saya observasi nantinya ketika Bu Sri melakukan coaching itu? Oke. Saya ingin coaching saya nanti menemukan ide kreatif Bu, menemukan ide kreatif. Jadi coaching saya nanti bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Oke, jadi nanti saya akan mengobservasi pada kompetensi memberdayakan coaching, fokus pada bagaimana coaching menemukan ide kreatif ya untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik Bu Sri. Nah, jadi kalau dari yang hal yang spesifik ya yang akan saya observasi nanti, menurut Bu Sri nih kira-kira indikator ketercapaiannya apa ya dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu? Kunci menemukan solusi, kunci menemukan solusi dari apa yang dia hadapi, dari permasalahan yang dia ceritakan, seperti itu. Oke, berarti nanti indikator ketercapaiannya ketika coach bisa menemukan solusi gitu ya dari permasalahan dia, maka artinya tujuan coaching itu sudah tercapai gitu ya Bu Sri ya. Oke, baik Bu Sri, saya sudah mencatat gitu ya apa yang harus saya observasi, kemudian kompetensi apa yang ingin Bu Sri kembangkan gitu ya, dan indikator ketercapaiannya itu saya sudah mencatat. Baik Bu Sri, selanjutnya Bu Sri bisa melakukan praktek coaching dan saya akan mengobservasi dari praktek coaching Bu Sri, dan nanti setelah Bu Sri melakukan proses coaching, kita akan ketemu lagi pada wawancara pasca observasi. Ya Bu Sri ya. Oke, baik Oke, Ibu. silakan. Terima kasih banyak. Ya, silakan Bu Sri untuk melakukan coaching. Selamat siang Ibu Suci. Selamat siang Ibu Sri. Apa kabar Ibu Suci? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Senang sekali rasanya Bu Suci bisa bertemu lagi dengan Bu Suci pada hari ini ya. Jadi apa yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini Bu Suci? Oke, sebelumnya terima kasih Bu atas kesempatannya. Mohon maaf kemarin berapa kali menghubungi Ibu ya, mengganggu gitu, karena saya itu pengen sekali gitu bertemu dengan Ibu, karena saya itu punya dilema belakangan ini terkait proses pembelajaran di sekolah. Oke, punya dilema terkait proses pembelajaran di sekolah. Oke, sebelum kita berbicara ke masalah, kira-kira Bu Suci tujuan yang ingin Bu Suci capai dari pembicaraan kita hari ini itu apa? Harapannya itu Bu, dari percakapan ini nanti saya bisa mendapatkan ide-ide baru terkait permasalahan yang saya hadapi. Oke. Tadi permasalahan dilema terhadap pembelajaran ya Ibu. Kira-kira masalahnya tuh disebabkan oleh apa? Jadi begini Bu, di sekolah kami itu kan
ada 2 shift Bu, shift pagi dan shift siang gitu. Nah kalau siang itu dimulai dari pukul 12.45 sampai jam 17.05. Nah saya ini kan ngajar PJOK Bu. PJOK itu kan memang identik dengan praktek, meskipun di 3 JP kami itu memang ada 1 jam teori. Nah sisanya 2 jam biasanya kami di lapangan seperti itu Bu. Nah tetapi belakangan ini anak-anak di kelas itu merasa kelelahan mengikuti proses pembelajaran akibat dari cuaca yang sangat panas gitu. Sementara kan materi PJOK itu kan tidak semuanya teori, mesti harus ada yang di lapangan. Itu saya merasa bahwa pembelajaran menjadi tidak kondusif gitu. Anak-anak menjadi tidak konsen, kemudian merasa kepanasan gitu Bu kalau mengikuti pembelajaran itu. Oke. Pembelajaran PJOK dilakukan siang hari Bu ya? Iya Bu. Oke. Jadi menurut Ibu Suci, pembelajaran yang ideal itu yang seperti apa sih? Pembelajaran yang ideal untuk mapel PJOK Bu ya, selain sarana prasarana yang mendukung, juga kondisi cuaca, waktu dalam pembelajaran itu juga harus benar-benar dipertimbangkan. Mengingat ini kan materinya tuh banyak praktek daripada teorinya gitu. Sehingga idealnya pengaturan waktu itu harus benar-benar disesuaikan gitu. Kalau memang pagi gitu ya ditempatkan di pagi, kalau memang sore tidak memungkinkan di siang di terik matahari ya kalau bisa ditempatkan di akhir gitu, jam-jam pada saat cuaca sudah mulai redup seperti itu. Oke, baik. Jadi pembelajaran yang ideal menurut Bu Suci itu ya. Kalau kita range nih dari 1 sampai 10, sekarang idealnya pembelajaran yang sedang Ibu Suci lakukan ini ada di angka berapa? Di angka 5 Bu, saya Bu. Angka 5. Sekarang Bu Suci, dari pembicaraan kita sekarang, dari angka 5, Bu Suci ingin mencapai di angka berapa? Harapannya itu bisa sampai 7 saja sudah alhamdulillah Bu. Oke, 7 saja sudah alhamdulillah ya. Iya. Nah, untuk mencapai angka 7 ini, apa yang akan Ibu Suci lakukan? Itu sebenarnya yang jadi pertanyaan dari dalam diri saya Bu, apa yang kira-kira saya perlu lakukan gitu ya. Tapi kemungkinan besar yang paling logis yang bisa saya lakukan itu adalah berbicara dengan wakil kurikulum gitu. Untuk mempertimbangkan kembali kira-kira bagaimana penempatan dari mata pelajaran PJOK ini untuk terutama untuk kelas siang gitu. Jangan sampai ditempatkan di jam yang memang rawan panas gitu. Selain anak tidak konsentrasi, itu juga bisa mengakibatkan cedera dan mungkin anak-anak bisa pingsan gitu Bu kalau diterapkan terus-menerus gitu. Jadi berbicara dengan waka ya terkait dengan waktunya. Ya, waktunya. Selain dari itu kira-kira ada lagi nggak? Kemungkinan saya bisa menggunakan ruangan yang tidak dipakai gitu Bu. Misalnya ada gudang gitu, ada satu gudang tapi memang tidak terlalu bagus gitu, kecil gitu, tapi masih bisa lah untuk dipakai untuk materi-materi tertentu gitu. Misalnya senam ritmik atau senam lantai gitu ya. Kemudian materi-materi yang lain yang tidak perlu di lapangan. Jadi memanfaatkan ruangan yang tidak terpakai tadi ya, untuk praktek, tapi untuk mata pelajaran tertentu saja ya, untuk kegiatan tertentu saja. Oke, baik Bu Suci. Dari 2 strategi tadi, yang pertama Bu Suci akan berbicara dengan wakil kurikulum, yang kedua pemanfaatan ruangan yang tidak terpakai. Nah, dari 2 strategi ini, yang mana yang akan Ibu Suci lakukan terlebih dahulu? Dua-duanya bisa dilakukan Bu. Untuk yang ke Waka itu bisa melakukan komunikasi secara langsung gitu ya, secara persuasif dengan Waka gitu, membicarakan permasalahan yang ada dengan hati-hati gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan beliau bisa mempertimbangkan di semester depan, karena kan ini sudah mau habis juga semesternya. Jangan sampai nanti anak-anak ini kan di rolling Bu, kelas 7 di siang, semester depan kelas 7 pagi, ya kelas 9-nya yang siang. Kelas 9 yang mudah-mudahan beliau bisa membuat jadwal yang lebih baik. Makanya mungkin secepatnya saya akan menghubungi wakil kurikulum. Kemudian kalau untuk ruangan, kemungkinan dalam waktu dekat ini juga bisa dieksekusi Bu. Saya akan menghubungi bagian sarana prasarana gitu ya, untuk meminta izin gitu, apakah nanti
bisa digunakan untuk olahraga meskipun ditempatkan juga kursi atau meja karena itu kan gudang gitu. Tapi sisi yang lain bisa kami gunakan untuk olahraga. Oke. Jadi hal pertama yang akan Ibu Suci lakukan adalah berbicara dulu dengan Wakakurikulum ya. Oke. Itu kira-kira kapan Ibu Suci akan melakukannya? Kemungkinan secepatnya besok, Bu. Oke, secepatnya besok. Mungkin hari Senin saya akan ketemu dengan Wakakurikulum dan Wakasartas. Oke, baik. Jadi Ibu Suci, sekarang Ibu Suci sudah menemukan solusi dari masalah yang Ibu ceritakan tadi ya. Nah, perasaan Ibu Suci setelah kita ngobrol, perasaan Ibu Suci gimana? Saya merasa tercerahkan, Bu. Dari dari percakapan ini saya jadi tahu sebenarnya solusinya itu adalah dengan kolaborasi gitu ya, dan kolaborasi. Karena nggak bisa sendiri gitu. Selama ini saya hanya memendam, bagaimana ya gitu. Tapi setelah berbicara dengan Ibu, jadi saya menemukan ide-ide baru, yaitu saya harus menjalin komunikasi dengan wakil kurikulum untuk terkait masalah jam itu dibicarakan dulu gitu ya, kemudian direncanakan, kemudian juga dengan Wakasarpras karena ruangan itu tidak hanya juga untuk pada saat cuaca terik, Bu, hujan juga kan memang dibutuhkan gitu ya. Jadi mungkin itu, Bu, saya sangat terima kasih sekali kepada Ibu Sri. Oke, baik Bu Suci. Jadi sudah mendapatkan solusi dari masalah yang Ibu Suci sampaikan tadi. Oke, baik Bu Suci, mungkin itu saja ya pertemuan kita hari ini. Minggu depan saya akan kesini lagi, kita akan berbicara lagi. Kita akan lihat progres dari rencana yang sudah Bu Suci rencanakan hari ini. Baik, terima kasih Bu Ya, Bu, Suci. terima kasih banyak Ibu. Semoga berhasil dengan apa yang sudah Amin, Ibu mohon doanya ya, Bu ya. Sama-sama. Terima kasih Bu Suci Ya, ya. sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, Selamat siang Ibu Maria. gimana nih setelah melakukan coaching pada hari ini, perasaannya gimana? Luar biasa sekali. Luar biasa sekali Bu. Pengalaman apa nih yang didapat ketika Ibu melakukan coaching tadi? Banyak sekali hal yang saya dapatkan itu, terutama dalam hal pengembangan kuci ya Bu ya. Jadi kuci saya bisa menemukan masalah dari apa yang dia ceritakan. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang Ibu Maria. Gimana nih perasaannya setelah melakukan sesi coaching tadi? Luar biasa sekali Ibu. Sangat luar biasa perasaan saya. Bahagia. Bahagia gitu ya, oke. Kalau boleh cerita nih, pengalaman apa nih tadi ketika Bu Sri yang didapat ya, ketika Bu Sri melakukan coaching tadi? Dari proses coaching yang saya lakukan bersama dengan Kuci, dari luar biasa sangat excited saya Bu, karena Kuci ketika dia menceritakan masalah yang sedang dia hadapi, dan selama proses itu akhirnya Kuci mampu menemukan ide atau menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Iya. Oke. Nah, lanjut nih, kita kan sebelum Bu Sri melakukan sesi coaching tadi ya, kita sudah melakukan percakapan pra-observasi gitu ya, di mana Bu Sri ingin mengembangkan kemampuannya dalam memberdayakan coaching ya. Secara spesifiknya itu adalah Bu Sri ingin diobservasi terkait bagaimana Bu Sri bisa mengarahkan coach itu bisa untuk menemukan ya ide-ide kreatif dalam untuk solusi permasalahan dari coach ibu tadi. Nah, dari apa yang sudah Bu Sri lakukan dalam proses coaching tadi, nah kira-kira gitu ya, indikator pencapaian yang sudah ditetapkan sebelumnya menurut Bu Sri sudah tercapai belum ya? Dari prosesnya tadi saya rasa sudah tercapai Bu, ya, karena kunci saya sudah menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Berarti kuncinya sudah mampu gitu ya menemukan solusi dari permasalahan. Iya, betul. Nah, dari hasil observasi saya tadi ketika saya mengamati Bu Sri melakukan proses coaching tadi, benar tadi saya melihat Bu Sri sudah menanyakan kepada coach gitu ya, tujuan percakapan kita hari ini apa, artinya coach bisa menentukan ya, maksudnya dia apa yang dia harapkan dari percakapan tadi. Kemudian Bu Sri sudah bisa menggali gitu ya strategi-strategi apa yang mungkin bisa diterapkan oleh coach, dan akhirnya coach ibu bisa menemukan nih ide apa yang bisa dia lakukan
membankan dalam proses penyelesaian masalah dia tadi. Jadi saya sepakat bahwa kemampuan ibu ketika ibu memilih untuk mengembangkan kemampuan coaching dalam memberdayakan coachee tadi, menurut saya sudah muncul ya kemampuan ibu sudah muncul, kemudian apa spesifik yang ingin saya yang ingin diobservasi dalam hal coachee dapat menemukan ide kreatif dalam proses pemecahan masalahnya juga sudah muncul gitu ya. Jadi menurut saya dalam proses percakapan tadi ibu sudah bisa bisa mengembangkan gitu ya kompetensi coaching yang memang benar-benar itu ingin ibu kembangkan gitu ya. Oke. Saya senang lihat proses coaching ibu tadi berjalan natural gitu ya, alamiah, sehingga coachingnya dengan arahan dari pertanyaan-pertanyaan yang ibu ajukan, coaching bisa menemukan solusinya. Nah, nih Bu Sri, untuk berikutnya nih ya, ketika Bu Sri ingin melakukan coaching kembali nih, kira-kira untuk coaching berikutnya kompetensi apa lagi yang ingin Bu Sri kembangkan? Mungkin mendengar, Bu. Oke, mendengar aktif ya. Oke, jadi mendengar aktif yang ingin dikembangkan. Kenapa mendengar aktif, Bu? Karena saya ini tipikal orang yang apa ya, Bu? Kalau ada orang yang bercerita tentang masalah, biasanya saya itu selalu tergesa-gesa ingin memberikan solusi tanpa menggali dulu potensi yang ada di diri kucing saya seperti itu. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dulu, mendengarkan apa yang mereka sampaikan dengan baik, dan dengan mendengar itu nantinya saya akan bisa menggali potensi dari mereka. Gitu. Oke, baik. Untuk selanjutnya ya potensi yang ingin Bu Sri kembangkan itu adalah mendengarkan aktif gitu ya. Bagaimana Bu Sri bisa fokus gitu dalamnya tanpa harus tergesa-gesa memberikan solusi gitu ya. Itu memang Bu Sri akan belajar mungkin lebih sabar gitu ya kita dalam mengarahkan bagaimana coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu Sri, senang saya bisa menjadi observer dari Bu Sri dalam sesi coaching kali ini. Saya berharap mudah-mudahan nanti apa yang sudah Bu Sri targetkan untuk kompetensi kedepannya bisa tercapai dengan baik seperti hari ini. Amin. Dan saya yakin Bu Sri pasti bisa melakukan itu dengan baik. Amin. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Motivasinya terima kasih. Baik Bu Sri, terima kasih ya untuk sesi coaching kita hari ini. Sampai ketemu di sesi coaching berikutnya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih sudah memotivasi saya.